Adegan ini tidak terlihat spesial sama sekali. Yang kita saksikan cuma Darth Vader KW dan pemuda yang go all in kamikaze. Take cover now! Glory to the nation of Zion! Ya, bukan sesuatu yang wah datang dari negara pencetusnya, tapi bagi gua dan mungkin kebanyakan fans berat anime Gundam, Gundamnya ya, bukan Gumpla. Ini adalah salah satu adegan paling memorable, bahkan mungkin turut andil dalam evolusi anime secara keseluruhan. Sebelum tahun 70-an, gak ada kata konflik abu-abu di dalam anime. Meski tema yang lebih dewasa udah ada sejak zaman Astro Boy. Penjahat yang baru dengan masalah yang baru muncul setiap minggu. Dengan sedikit sisipan cerita utama untuk perkembangan cerita merupakan formula tetap anime-anime long run. Begitu juga Gundam. Di setiap episode kita diperlihatkan Darth Vader KW ini ya, Char Aznable yang selalu mengejar White Base dan Amuro Ray, si pemeran utama. Di tiap episode juga kita melihat Char gagal dengan rencana-rencana barunya sampai episode ke-10 datang. One Year War atau Perang Satu Tahun adalah perang kemerdekaan yang dilancarkan oleh Republik Zion yang bertujuan memisahkan warga luar angkasa dari Federasi Bumi dan menjadi negara yang independen. Bermulanya peperangan ini seringkali ditandai dengan operasi yang bernama Operasi British. A bottle of water, is it, Governor? Oh, a bottle of water. Di mana Zion yang dipimpin oleh keluarga Zabi menjatuhkan 2 koloni luar angkasa ke bumi dan melenyapkan 16% dari Australia termasuk Sydney. Tidak hanya menewaskan warga bumi, namun juga ribuan orang yang tinggal di dalam koloni. Sebagai catatan, operasi British adalah pembantaian yang sangat besar dan kejam karena untuk meraih kontrol koloni, para penghuninya dibunuh dengan gas beracun dan para pelakunya sendiri sebagian nggak tahu kalau yang mereka gunakan adalah gas beracun dan bukan gas tidur. 私は私は知らなかった毒ガスだなんて知らなかったんだよ Fast forward ke episode 6, kita diperkenalkan dengan Garma Zabi, anak bungsu dari keluarga Zabi yang merupakan atasan antagonis kita, Char Aznable. Garma diperkenalkan sebagai sahabat Char, yang mana keduanya udah saling kenal sejak masuk militer. Penonton juga diperlihatkan kisah percintaan Garma, kemudian motivasinya untuk diakui oleh keluarga Zabi dengan membuktikan kalau dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dan bisa bertindak mandiri. Dengan bantuan Char, Garma mengejar kru pemeran utama. Kedua kubu bertempur dan sayangnya ombak perang tidak berpihak pada Garma, yang mana pengejarannya berakhir di episode 10. Namun, bukan demonstrasi kamikaze yang dilakukan oleh Garma yang menjadikan adegan ini mencengangkan, melainkan dialog terakhir dengan Char. Hey, Garma, do you read me? Blame this on the misfortune of your birth. What? Misfortune? That's right. Char, you're not saying that. You were indeed a very good friend to me. Don't take it personally. You can thank your father for this. Char. Bagi Garma, dia telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Namun bagi Char, Garma bukanlah sahabatnya. Hanya sebuah titik mula keberhasilannya untuk balas dendam kepada keluarga Zabi. Dari episode ini, penonton mulai bertanya-tanya siapa dan apa tujuan Char sebenarnya. Yang pada episode-episode berikutnya mulai diungkap secara perlahan. Char bukan sekedar menuruti perintah atasannya untuk melumpuhkan kru pemeran utama atau memenangkan perang. Tujuan utamanya adalah menghabisi keluarga Zabi yang memimpin pasukan Zion itu sendiri, yang merupakan antagonis utama dalam peperangan tersebut. Adegan ini atau bahkan keseluruhan episode 10 seperti gerbang yang membuka mata penonton bahwa perang antara Zion dan Federasi Bumi bukan sesimpel hitam dan putih. Anggota Federasi yang seharusnya berada di sisi protagonis juga melakukan hal-hal yang dipertanyakan. Mabuk saat bertugas, memeras warga, menggunakan anak di bawah umur sebagai tentara. Amuro, wait! Amuro! Even those Zeons could have children waiting for them at home. You've grown so wild, Amuro. I don't even know you.
korupsi, dan penggunaan senjata pembunuh massal. Di lain sisi, penonton juga diperkenalkan kepada karakter-karakter lovable dari sisi Zion yang membuat kematian mereka terasa cukup disayangkan dan kita mulai sadar semua yang terlihat hanyalah manusia sebagaimana seharusnya. Peperangan hanya berisi orang-orang yang saling membunuh dan tidak ada baik atau jahat. Tentunya Gundam bukan seri pertama yang memperlihatkan sisi abu-abu ini dengan adanya Space Battleship Yamato sebagai inspirasi utama Tomino untuk membuat Gundam. Akan tetapi Gundam menjadi pionir utama tema ini dengan membawa konflik lebih personal dengan karakter-karakternya, disokong oleh robot yang bertema realistik. Pada masa itu, hal ini cukup asing sampai-sampai seri Gundam sendiri gagal, karena tidak diterima baik oleh penontonnya. Tema konflik realistik dan tema anti-war bukanlah tontonan yang menarik untuk mayoritas audien yang merupakan anak-anak. Ya, di masa sekarang pun kayaknya bahkan orang dewasa juga banyak yang gak suka dengan tema-tema berat seperti ini. Ada sih yang laku, ya cuman harus disokong dengan fanservice yang segudang. Nah tapi disitulah peran Gunpla mengambil alih dalam menyelamatkan nama Gundam. Dengan model RX-78-nya yang banyak diminati kalangan remaja dan dewasa, mulai membuat Gundam sekali lagi mendapat kesempatan dengan mengeluarkan trilogi kompilasi movie. Yang kali ini laku karena penggemar modelnya tertarik untuk menonton. Oleh sebab itu, di awal gua bilang penggemar Gundam ya. Karena bagi gua, fans Gundam dan Gunpla itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Sebab penggemar Gundam udah pasti suka Gunpla, sedangkan penggemar Gunpla tidak semuanya suka Gundam. Tema konflik yang abu-abu ini menjadi trop utama Gundam hingga masa sekarang, lebih tepatnya di timeline UC atau Universal Century, timeline original Gundam yang masih lanjut sampai sekarang dengan movie terbaru Hathaway Flash, yang pemeran utamanya sendiri merupakan teroris yang menganut ideologi Char Aznable. Sayangnya tema ini benar-benar bisa dirasakan kalau kalian menonton seri utama Gundam, yang mana bagi fans animenya sendiri merupakan momok mengerikan karena harus menonton ratusan episode mulai dari series, movie, OVA, dan manga. Bukan berarti seri Gundam dari timeline lain melupakan tema anti-war, hanya saja tidak sedalam dan sedetail timeline utama, seperti yang terjadi kepada seri Gundam Witch from Mercury di tahun 2002 lalu, yang di awal-awal season begitu menjanjikan dengan konflik politiknya, namun berakhir menjadi seri yang terlalu disimpelkan dan kurang memuaskan. いいくじよ